Aidiakum ilal marofiki, itu kata ilahnya kan sampai. Nah, ilah di sini ternyata itu bukan makna liintihail goyah. Kalau dalam ilmu balaghah itu ada istilah ilah bimakna ma'a, ilah liintihail goyah. Kalau ilah liintihail goyah, ilah itu artinya sampai, bahasa Indonesianya sampai. Bahasa Arabnya, kalau saya ngomong bahasa Arab, saya pergi dari rumah ke pasar. Dahabtu minal baiti ila suki, saya pergi dari rumah ke pasar. Maka kata ilah ini namanya liintihail goyah dalam ilmu balaghah. Nah, barulah betul, mau tidak mau namanya pergi dari rumah ke pasar itu ya harus dari rumah ke pasar, nggak mungkin dari pasar ke rumah. Bener nggak? Itu nyawa pulang, bukan pergi. Iya, berarti bahasa Arabnya bukan dahabtu minal baiti ilal ila suki, tapi rojatu minas suki ilal bait, kan begitu. Saya pulang dari pasar ke rumah. Nah, kalau terjemahannya pada ayat tersebut gitu, wa aidiakum ilal marofiki, tangan-tangan kalian, basuhlah tangan-tangan kalian sampai dengan sikut-sikut, ilahnya bimakna liintihail goyah, maka salah kalau orang dari siku dulu ke sini gitu. Tapi ternyata saya baca di dalam kitab tafsirnya itu ilahnya bukan ilah liintihail goyah, tapi ilah bimakna ma'a. Ilah bimakna ma'a itu artinya bersama. Jadi basuhlah tangan kalian bersama dengan sikut. Nah, maka kemudian ini akhirnya menjadi sebuah pendapat tambahan. Apa? Oh, ternyata tidak mesti gitu. Tidak mesti kita lakukan harus dari tangan kemudian ke siku. Boleh juga dari siku ke tangan, karena kata ilah di situ bukan liintihail goyah gitu. Justru kalau beliau mengatakan ilahnya seperti itu liintihail goyah, kita kesulitan jadinya. Mungkin kalau di keran bisa aja kita begini, ya kan? Tapi dengan menggunakan yang lain, gayung misalnya, enaknya begini apa begini, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib tentang fikih ibadah, yaitu tentang hukum-hukum wudhu. Sebelum kita membahas tentang fardu-fardu wudhu, perlu saya sampaikan bahwa ternyata kata wudhu itu mengandung makna khusus. Jika dibaca dengan bidomil wawi, dengan membaca huruf domah pada wawunya, jadi wudu. Nah, maka ini yang disebut dengan ismun lil fi'li wa huwa al muradu huna. Artinya nama sebuah pekerjaan di dalam wudu itu sendiri. Sedangkan jika kita baca wadu, jadi ada namanya wudu, ada namanya wadu. Jadi huruf wawunya berharkat fathah. Itu jika harkatnya fathah dibaca wadu, maka itu yang disebut dengan ismun lima yatawaddau bihi, nama bagi air yang digunakan untuk orang yang berwudu. Jadi kalau kita baca wadu maka artinya air wudu. Kalau kita dibaca wudu maka itu pekerjaan dalam berwudunya gitu. Kemudian berbicara tentang wudu, ini kita tidak akan terlepas dari pembahasan tentang, pertama adalah tentang fardu-fardu wudhu, kemudian tentang sunnah-sunnah wudhu, kemudian tentang hal yang membatalkan tentang wudhu. Nah, dari 3 poin ini, dan bisa juga nanti akan ditambah menjadi 4 poin ya. Poin pertama yaitu syarat sahnya wudhu. Tentu syarat sahnya wudhu pertama adalah dia harus Islam, kemudian harus balik, harus berakal, kemudian menggunakan air wudhu tersebut dan dengan air tohirun mutahhirun, air yang suci dan mensucikan.
Kemudian yang kedua, tentang fardu-fardu wudu ini memang di dalam pemahaman fikih, ya, pemahaman fikih ini ada perbedaan pendapat. Nah, tetapi kita tidak melihat dari sisi perbedaan itu sendiri, tapi kita lebih cenderung kepada madhab Imam Syafi'i. Baru nanti ketika kita mendapati kesulitan, boleh jadi kita solusi lain dengan pendapat madhab yang lain. Untuk Imam Syafi'i sendiri ini ada 6. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Fardu-fardu wudu itu ada 6 perkara. Sedangkan Imam Hanafi itu ada 4. Imam Maliki ada 7. Imam Hambali ada 7 juga. Nah, itu hanya sebagai gambaran saja. Fardu wudu menurut Imam Syafi'i ada 6 perkara. Pertama, an-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah. Niat di sini ini mungkin bagi kita orang awam ya sudah kita pahami melalui guru-guru kita. Tapi ternyata ada hal yang perlu kita perhatikan di dalam niat. Apa? Yang pertama adalah tentang pelaksanaan niat itu sendiri. Jadi niat ini adalah inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah, bukan sebelum membasuh wajah atau setelah membasuh wajah atau membasuh seluruh wajah. Jadi ketika awal mula kita membasuh wajah. Ya, jadi kita contohkan misalnya tangan kita mau membasuh wajah. Nah, ini ketika baru membasuh wajah, tangan kita nempel ke wajah, nah itu langsung dalam hati saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, ini kemudian kita coba akan kembangkan berkenaan tentang niat itu sendiri. Ada yang mengatakan niat itu hanya di hati. Memang aslinya niat itu di hati, bukan dilafadzkan. Nah, ini jangan sampai kita salah paham. Nanti jangan-jangan kita nggak niat hanya berdoa. Ada berbeda antara doa dengan niat. Karena di dalam wudu itu nanti ada itu macam bacaan-bacaan untuk membasuh wajah, untuk membasuh tangan, membasuh kaki, ya kuping, kemudian kepala. Itu kan ada bacaan-bacaan. Itu bukan doa, itu bukan niat. Itu doa. Gitu. Jadi afdolnya, sunnahnya begitu. Itu doa. Maka jangan sampai kita salah memahami. Niat itu fil qalbi, an-niyatu fil qalbi. Niat itu di dalam hati. Nah, maka untuk lafaz niat itu sendiri ditentukan dengan 2 kalimat. Pertama, nawaitul wudu'a li rabhil hadasi kalau di bahasa Arab kan. Nah, bagi kita yang tidak bisa bahasa Arab, menggunakan bahasa yang kita pahami, mau itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang kita pahami, gitu. Bagi kita yang tidak paham bahasa Arab, tapi lagi-lagi tadi mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, yang penting ada kalimat begini: saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Itu wajib, itu wajibnya. Nah, ini indahnya ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah itu kemudian berkenan tentang susunan kalimat niat itu, ada istilah kalimat wajib, ada kalimat sunnah. Jadi kalau kita bacanya saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, nah itu wajibnya. Kemudian kita tambahkan fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kalimat fardu karena Allah Ta'ala itu sunnah hukumnya. Jadi tidak dibaca tidak apa-apa, dibaca pun itu lebih baik, dapat sunnahnya. Gitu. Ini jangan sampai salah kaprah. Gitu. Saya tidak mau menggunakan bahasa Indonesia lah, saya cukup bahasa Arab saja. Oh, berarti paham bahasa Arab. Tidak apa-apa, tidak usah diterjemahkan. Oh, ada lagi yang mengatakan saya mau membaca, kemudian di hati juga baca. Itu lebih afdal lagi. Karena talafud itu asal hukumnya adalah sunnah. Nawaitul wudu ali rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu talafud.
Nah, ini fungsinya adalah untuk memperkuat niat kita. Terkadang di umur kita, ya khususnya umur yang 40 tahun ke atas misalnya, itu kadang-kadang kita kalau mau sholat ya atau mau wudhu, terus sholat lah, itu kadang kita agak ngeblank sedikit ketika Allah ini sholat apa ya, sholat duhur asar maghrib, sholat duhur asar maghrib. Itu kadang di umur kita itu ada itu. Maka untuk memperkuat niat itu ditalafudkan, usolli misal duhur, usolli fardhu duhri arba'a rakaat. Kita udah ingat dengan lafaz itu, maka ketika Allah di hati, saya niat sholat duhur 4 rakaat padukan Allah Ta'ala, kan gitu, akbar. Itu makanya talafud dihukumi sunnah, karena tugasnya adalah memperkuat niat itu sendiri. Begitu juga dengan wudhu, sama. Ketika wudhu, misalnya membasuh wajah langsung, saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Selesai sampai di situ, itu wajibnya. Jika kita niatnya saya niat wudhu selesai, tapi tidak ada untuk menghilangkan hadas kecil, maka niat wudhunya tidak sah. Itu tidak sah menurut madhab Syafi'i. Ya, tidak sah karena itu di dalam ilmu fikih disebut dengan kata ta'ayun. Jadi dalam kalimat niat harus ada ta'ayun. Semuanya itu, baik itu niat di dalam sholat, niat di dalam puasa, niat di dalam wudhu, sekalipun semuanya berkenaan tentang niat, semuanya ada namanya ta'ayun. Jadi membacakan niat itu sampai dengan kata ta'ayun, apa? Menentukan niat itu sendiri. Gitu kayak usolli fardhu duhri, berarti fardhu duhri, ya itulah yang wajibnya. Usolli fardhu duhri, nah itu yang wajibnya. Nah, arba'a rakaatin mustaqbil itu sunnah. Gitu, tidak wajib. Ya. Itu berkenaan tentang niat. Kemudian niat itu diletakkan pada saat awal membasuh wajah. Jadi biasanya karena kita ada bacaan doa itu ya. Yes, kalau kita memungkinkan karena membasuh wajah dan lain-lain itu kan sunnahnya 3 kali. Nah, dalam kondisi longgar waktu, kita sedang tidak terburu-buru, maka disunahkan 3 kali. Gitu. Nah, maka kan bisa di basuhan pertama kita niatnya, di basuhan kedua dan ketiga ada longgar waktu untuk membacakan doa untuk di dalam setiap pembasuhan itu. Nah, tapi lagi-lagi doa itu sifatnya sunnah, tidak dibaca pun tidak apa-apa, gitu ya. Karena saya baca itu dalam kitab Fathul Mu'in, itu hadisnya itu Hasan Gorib. Jadi artinya hanya satu orang yang meriwayatkan, jadi tidak mempengaruhi makruh atau tidaknya ketika tidak membaca. Ya, jadi tidak apa, baca baik, tidak membaca pun tidak apa-apa. Gitu. Kemudian yang kedua, wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ternyata di sini dikatakan bahwa ada ketentuan membasuh wajah. Nah, ketentuannya adalah wahadduhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhiril lihyaini. Jadi batasnya itu ada batas panjangnya itu di antara tempat tumbuhnya rambut kepala. Berarti kalau kita ini ya, karena ini fikih harus saya tunjukkan ya. Jadi ini di sini. Nah, ini kan ada tempat awal tumbuh rambut itu dari sini sampai sini. Tuh, ini namanya min manabiti sya'ri. Kemudian wa akhiril lihya ini sampai dengan akhir dagu, 2 dagu ini. Jadi ini harus saya tunjukkan sebentar. Jadi dari sini, ya kan, dari sini sampai, nah ini sampai ini kan dagu itu ada 2, ya Bu ya, kelihatan ya Bu. Ya, kesininya nggak apa-apa Bu, biar kelihatan. Ya emang kalau fikih harus ada prakteknya, kalau nggak praktek ya susah.
Jadi dari wajah ini, dari tumbuh rambut ini, nah, sampai ini dagu ini. Ini jangan disepelekan. Gitu. Nah, ini untuk mengetahui panjangnya. Nah, maka wudhu yang tepat adalah dengan tangan dua begini kan. Nah, begini. Ini susah ini. Begini. Nah, seperti ini. Jempolnya itu yang dua ini begini, jempolnya ke bawah ini. Ada di bawah dagu untuk membasahi bagian bawah. Jadi gini. Set. Begini. Nah, ini jadi kena semua tuh. Terakhir hidung ini dengan apa? Terakhir hidung. Jadi begini ke sini. Nah, ini untuk membasahi hidung. Tuh. Kelihatan, Bu? Ya. Ya, itu untuk panjangnya. Kemudian untuk lebarnya, jadi ada istilah panjang wajah, kemudian ada batas lebar wajah. Lebar wajah itu ma bainal udunaini, di antara dua hidung. Nah, di antara dua hidung. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kasifun wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basyarati allati tahtahu. Nah, jadi lebarnya ya antara hidung berarti kan di sini sampai dengan ini. Kalau panjangnya dari sini sampai sini, sampai sini sebenarnya ya. Nah, kemudian untuk lebarnya dari sini, ini namanya wajah. Berarti panjang wajah dengan lebar wajah itu harus kena semua. Itu namanya yang lebih tepat. Karena saya pernah ngajarin anak-anak di rumah. Nah, wudhunya saya perhatiin karena dia belum belajar, dia wudhu begini doang nih. Ya gitu doang tuh. Gitu. Jadi nggak nyampe merata di ujung-ujung ini gitu. Gitu. Jadi jangan sampai kita wudhu ada yang tidak mengenai seluruh wajah, karena nanti tidak sah wajahnya kan gitu. Oh, ternyata anak-anak yang belum paham juga gitu. Kadang mohon maaf, orang yang belum pernah belajar secara praktek fikih gitu. Ya kadang dia kan hanya mengikuti orang-orang yang dia lihat gitu, tanpa melihat secara keilmuannya. Tuh. Nah, kemudian di sini dikatakan jika wajahnya ada rambut, ya, ada bulu maksudnya, bulu yang tipis atau yang tebal, maka wajib air itu sampai pada kulit yang berada di bawahnya. Nah, jadi kalau laki-laki itu kan ada jenggot, ya ada jenggot di sini kan, maka kan dagu ini kan tertutup oleh jenggot. Nah, ini yang penting wajibnya, yang penting bulu ini basah. Bulu ini, maksudnya jenggot ini basah. Nah, gitu. Walaupun kita tidak tahu secara pasti apakah air itu sampai tembus kepada kulit kita. Gitu. Nah, ini patokannya adalah kalau kita bersama dengan teman, nah ini ukurannya adalah teman kita tidak bisa melihat kulit yang ada pada jenggot kita. Kan ada laki-laki yang jenggotnya tebal kayak saya ini cukup tebal. Kalau Pak Ustadz Fikri kan kalau dilihat dari sini kelihatan jenggotnya. Ya dagunya maksudnya, kulit dagunya kan kelihatan. Nah, maka Ustadz Fikri wajib air itu harus sampai ke kulitnya. Nah, kalau saya, ini nanti hukumnya sunnah. Jadi untuk saya supaya mendapatkan sunnah, maka saya harus menyela-nyela. Jadi dengan tangan di sela-sela begini. Ini sunnah, bukan wajib. Wajibnya cukup saya membasahi bagian yang ada rambut di atas kulit tersebut. Gitu. Jadi patokannya gitu. Kalau jenggotnya tebal, maka hukumnya wajibnya hanya di rambut itu. Tapi kalau seperti Ustadz Fikri, wajib harus sampai kepada kulit. Gitu, itu patokannya. Nah, begitupun perempuan sama. Ya, kalau perempuan nggak ada jenggotnya kan, paling kumis. Nah, kayak Isdaliyah itu kalau saya lihat tuh kumisnya agak adaan ya. Nah,
itu kalau tapi kan tetap kelihatan. Nah, maka tetap wajib si air mengenai kulit. Gitu. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Ya, membasuh kedua tangan sampai dengan kedua sikut. Nah, ini perlu diperhatikan. Kita bagi yang senang menggunakan kemeja panjang, terutama. Ini kalau kita melipat tangan itu jangan sampai siku kita tidak terlihat ketika wudhu, karena dikhawatirkan ketika wudhu tidak sampai airnya ke siku. Karena ini bagian daripada rukun. Gitu. Kadang-kadang orang yang nggak ngaji itu ya asal ikut saja, kan tangan tidak sampai siku. Gitu. Mentang-mentang kemeja panjang, jadi asal aja. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kita harus menyisihkan lengan panjang itu harus sampai di atas siku, sehingga nanti ketika wudhu tidak kesulitan. Nah, itu ya. Nah, ini kemudian bagaimana untuk kaifiatnya? Apakah dari mulai telapak tangan sampai dengan siku sesuai dengan dalilnya? Jadi basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai dengan sikut-sikut ilal marofiki. Apakah kaifiatnya dari mulai telapak tangan kemudian ke siku, atau dari siku ke bawah gitu ya? Saya pernah lihat video di media sosial ya, seorang ustadz yang ternama lah, saya tidak sebutkan. Kata dia, harusnya wudhu itu kalau melihat berdasarkan ayat Al-Quran itu dari tangan ke siku, harusnya. Kemudian saya melihat video itu seakan-akan kalau orang yang melakukan wudhunya dari siku ke tangan maka seakan-akan salah. Kan bahasanya seharusnya, begitu kan? Nah, kemudian kita akan menjadi polemik di mana? Kan kita kalau wudhu kadang pakai air keran, kadang pakai gayung, ya kan? Nah, ternyata saya coba pahami ayat tersebut, aidiakum ilal marafiki itu kata ilahnya kan sampai. Nah, ilah di sini ternyata itu bukan makna liintihail goyah. Kalau dalam ilmu balaghah itu ada istilah illa bimakna ma'a, illa liintihail goyah. Kalau illa liintihail goyah, illa itu artinya sampai, bahasa Indonesianya sampai. Bahasa Arabnya kalau saya ngomong bahasa Arab, saya pergi dari rumah ke pasar. Dahabtu minal baiti ila suki. Saya pergi dari rumah ke pasar. Maka kata ila ini namanya liintihail goyah dalam ilmu balaghah. Nah, barulah betul mau tidak mau namanya pergi dari rumah ke pasar itu ya harus dari rumah ke pasar, nggak mungkin dari pasar ke rumah. Benar nggak? Itu nyawa pulang, bukan pergi. Iya, berarti bahasa Arabnya bukan dahabtu minal baiti ilal ila suki, tapi roja'tu minas suki ilal bait, kan begitu. Saya pulang dari pasar ke rumah, gitu. Nah, kalau terjemahannya pada ayat tersebut gitu, wa aidiakum ilal marafiki, jadi tangan-tangan kalian, basuhlah tangan-tangan kalian sampai dengan sikut-sikut, ilahnya bimakna liintihail goyah, maka salah kalau orang dari siku dulu ke sini gitu. Tapi ternyata saya baca di dalam kitab tafsirnya itu ilahnya bukan ilah liintihail goyah, tapi ilah bimakna ma'a. Ilah bimakna ma'a itu artinya bersama. Jadi basuhlah tangan kalian bersama dengan sikut. Nah, maka kemudian ini akhirnya menjadi sebuah pendapat tambahan. Apa? Oh, ternyata tidak mesti gitu. Tidak mesti kita lakukan harus dari tangan kemudian ke siku. Boleh juga dari siku ke tangan, karena kata ilah di situ bukan liintihail goyah gitu. Justru kalau beliau mengatakan ilahnya seperti itu liintihail goyah, kita kesulitan jadinya. Nah, mungkin kalau di keran bisa aja kita begini, ya kan?
Tapi dengan menggunakan yang lain, gayung misalnya enaknya begini apa begini, kan gitu. Nah, di dalam kitab yang lain itu boleh kita cuman begini saja. Kan air macur tuh, nggak diusap. Jadi hanya begini aja, tangannya begini, nggak usah diusap. Ini dalam pengertian satu madhab yang lain. Boleh jadi begitu. Tuh. Ya kalau sudah begitu kan intinya tangan dengan siku ini terkena basah. Kemudian yang keempat, warabi'u masyubah di roksi. Yang keempat adalah membasuh sebagian rambut. Min dzakarin au unsa au hunsa au masyubah di sya'rin. Nah, fi haddir roksi. Nah, yang keempat itu membasuh sebagian rambut. Tapi kalau kita menggunakan imamah, maka boleh juga imamahnya yang diusap. Yang penting mengenai kulit. Jadi misalnya imamah kita nempel di jidat, begini kan. Nah, kenakanlah jidat kita sedikit gitu, dengan imamahnya. Gitu. Jadi tidak mesti harus kena. Kalau kita tidak mau mencopot imamahnya. Tapi di dalam madhab yang lain, khususnya Imam Hanafi, nah itu wajib membuka imamah. Tidak sah kalau imamahnya nggak dibuka. Kenapa? Karena imamah itu tidak membuat darurat, kata beliau. Nah, itu kan berbeda pendapat. Ya, kita memegang Imam Syafi'i dengan alasan yang lain. Jadi boleh imamah nggak dicopot, berarti kenakan kulitnya sedikit yang di kepala begini. Udah. Ini untuk mempermudah orang yang kepalanya terbalut imamah. Kan kadang-kadang imamah agak rumit juga kalau udah copot masangnya susah gitu ya. Beribet-ribet lah ya. Bagi yang tidak biasa, beda dengan hal yang sudah biasa mungkin. Ya. Nah, kalau sunnahnya, nah nanti kita bahas di sunnahnya. Ini masih kita bicara rukunnya. Kemudian yang kelima adalah ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Nah, membasuh dua kaki sampai dengan mata kaki. In lam yakunil mutawaddi'u labisanil khuffaini. Jika seorang yang berwudu itu tidak memakai sepatu. Tidak memakai sepatu bot. Nah, sepatu bot itu ukurannya menutup mata kaki. Jadi kalau mata kakinya kelihatan, nggak boleh, harus dicopot. Gitu. Tapi kalau mata kakinya tertutup, boleh. Jadi nanti kita kaki itu, ya, ini kemarin juga ada pertanyaan tuh, bagaimana kalau di posisi di kereta katanya mau wudhu, nah, seribet buka sepatunya, kita gusap aja sepatu. Saya bilang, kalau kita mengikuti madhab Imam Syafi'i, catatannya mata kakinya nggak kelihatan. Berarti kalau mata kakinya kelihatan pakai sepatu itu, ya berarti masih nggak boleh, kan bisa diinjak keluar. Gitu. Kalau pakai kaos kaki, Ustadz, nah itu. Kalau misalnya pakai kaos kaki, sehingga tidak bisa terlihat mata kakinya, boleh. Ini menjadi alasan. Jadi kalau misalnya pengen diusap saja sepatunya, pakai kaos kaki, jadi mata kakinya nggak kelihatan. Iya, iya itu cara ngakalinya, ya kan, gitu. Tetapi ada tetapi juga, disarankan dengan syarat sebelum kita pulang nih, contohnya dari sini kita pulang, ya kan jauh, gitu, harus naik kereta, khusus yang biasa naik kereta. Nah, pengen karena di kamar mandinya, tempat wudhunya susah, sempit misalnya. Saya jujur nih sebelumnya Pak, saya belum pernah naik kereta, jadi saya nggak tahu. Cuma cerita kemarin katanya rumit begitu. Benar nggak Ustadz Fikri? Ya, jadi bagaimana itu? Ya intinya kita tadi harus pakai siasat. Pertama, pakai kaos kaki sehingga mata kaki tidak terlihat. Walaupun terlihat karena kaos kakinya jarang warna putih misalnya, nggak apa-apa. Bukan kita ngelihat terlihat itunya, bukan, tertutup maksudnya. Si mata kaki tertutup oleh kaos kaki. Nah, itu boleh itu. Cuman dengan syaratnya di tempat kerja kita nih sebelum pulang kita wudhu dulu.
Gitu. Kita wudhu dulu, wudhu dengan sempurna. Nah, setelah wudhu dengan sempurna, nah, kita biasa pakai kaos kaki segala. Jadi kita di dalam perjalanan tuh punya wudhu. Gitu. Mau nanti kemudian batal wudhunya karena ya halangan kentut dan sebagainya, nah itu tidak jadi masalah. Jadi yang kita prioritasnya adalah tadi syarat-syarat itu terpenuhi. Jadi kata Imam Syafi'i yang penting sebelum kita berangkat, ya baik dalam kondisi musafir atau mukim, itu kita wudhu dulu. Wudhu, nanti setelah wudhu selesai, nah pakai saja, nggak yakin ini kita udah ngaji, ini udah sesuai dengan syariatnya. Ya, pakai sepatunya dengan syarat sepatunya jangan ada najis, ya kena tai kucing misalnya kan. Nah, terus kemudian pakai kaos kakinya sehingga menutup. Udah, nanti kita wudhu di kereta, udah basuh saja bagian atasnya. Nih bagian atasnya. Nah, kalau hadis yang mengatakan bagian bawahnya itu dhaif. Jadi ada dua hadis yang mengatakan diusap bagian atasnya dan bawahnya itu dhaif. Nah, yang kuatnya adalah bagian atasnya saja. Itu yang wajibnya. Nah, adapun bagian kiri kanannya, bagian punggungnya itu sunnah. Jadi dapat tuh sunnahnya, udah wajibnya sunnahnya dapat. Nah, ini solusi juga nih buat yang biasa pakai sepatu. Ya. Nah, ketentuan berlakunya untuk yang mukim itu 1 hari. 1 hari 1 malam. Tapi kalau untuk yang musafir 3 hari 3 malam. Jadi nggak dicopot-copot itu sepatu 3 hari 3 malam. Ya, ya kalau di Indonesia sih kayaknya nggak betah begitu ya. Tapi kalau di wilayah tertentu, misalnya kayak di Kutub Utara, pakai sepatu terus itu nggak mungkin dilepas itu. Ya, Kutub Utara pas musim dinginnya, aduh, ya kan sampai berhari-hari. Dikatakan dalam hadis, kalau musafir 3 hari 3 malam boleh. Nah, kalau untuk yang mukim 1 hari 1 malam itu berlaku. Nah, cuman ya tadi dikecualikan selama tidak punya hadas besar. Kalau masih hadas kecil masih boleh, tapi kalau hadas besar maka ketentuan kebolehannya hilang. Jadi harus mandi dulu lah hadas besar. Di junub maksudnya. Nah, baru mulai lagi. Dihitung dari mana? Dari mulai dia pertama menggunakan rukhsah itu. Misalnya dohor menggunakan rukhsah itu, mengusap. Nah, maka ketentuannya ketemu 24 jam dohor lagi, itu 1 hari. Gitu. Kalau asar ya ketemu asar lagi. Gitu. Itu ketentuannya, cara menghitungnya. Gitu ya. Fa in kana labisuhuma wajaba alaihi mashul khuffaini aw ghuslur rijlaini. Maka jika menggunakan keduanya maka wajib mengusap dua sepatunya atau membasuh 2 kakinya. Jadi maksudnya ya kalau misalnya kita merasa tidak keberatan dengan sepatu itu gitu, dan buka saja nggak apa-apa, itu lebih afdalnya. Kemudian yang ketiga, wasadisu tartibu ala ma dzakarnahu. Yang ke-6 adalah tartib atas apa yang dijelaskan oleh pengarang kitab. Jadi rukun yang ke-6 adalah tartib. Tartib itu ya pertama harus wajah dulu, kemudian tangan, kemudian rambut, kemudian kuping. Kuping itu sunnah ya. Jadi enggak kuping enggak apa-apa, tapi kita ngambil sunnahnya kuping, baru kaki. Itu namanya tartib. Ya, kalau misalnya kita enggak tartib ya batal karena ini bagian dari rukun. Soalnya saya sendiri pernah ya mengajarkan anak murid saya itu, saya liatin apa ini anak kelas berapa? Kelas 6 SD. Ini anak udah belajar wudu belum? Coba saya liatin ya, coba kamu wudu. Enggak tartib dia. Habis tangan, kuping, itu namanya nggak tertib, ya nggak tertib gitu. Jadi harus tertib. Nah ini perlu ini kalau untuk kita, saya yakin ya orang-orang yang kita biasa lihat di masjid, musola, orang yang biasa sholat mah
Kita tahu semua. Minimal kita yang di sini bisa menjelaskan kepada anak kita bahwa tartib itu kan penting, nggak boleh karena itu salah satu daripada rukun. Nah, memang beda lagi dengan madhab Imam Hanafi. Tartib itu tidak merupakan dari rukun. Nah, itu seputar tentang rukun-rukunnya. Ini sudah jam berapa ini, Ustaz? Jam berapa ini? Iya. Sudah, baik. Kalau sudah, ini di sini memang nanti untuk ya mudah-mudahan Allah temukan kita pada session yang akan datang. Ini nanti kita bahas tentang sunnah-sunnahnya dan polemik-polemik yang lain. Nah, tapi sebelum kita tutup, boleh diberikan kesempatan untuk bertanya? Iya. Baik, kepada para jamaah dari seputar rukun-rukun tadi yang disebutkan, barangkali ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan. Ya, ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika membasuh tangan kan 3 kali kan? Itu kanan dulu atau kanan kiri? Oh ya, afdolnya selalu kanan. Iya, jadi sunnah. Itu nanti masuknya sunnah. Jadi setiap kita melakukan gerakan itu harus tangan kanan, tapi itu bagian dari sunnah, bukan bagian dari wajib. Sunnah, gitu. Cuman belum terbahas, tapi itu ada. Iya, nggak apa-apa. Ya, itu sunnah. Jadi kan kita biar dapat sunnah ya Pak. Nah. Kanan tuntaskan dulu atau kanan kiri? Oh, kanan kiri gitu ya. Ya selesaikan 3-3. Kanannya 3, sudah 3, baru ini kiri 3. Memang saya lihat anak murid saya begitu. Begini dia jigjag. Jigjag. Saya baru ngeh, oh iya ternyata penting juga menyampaikan materi. Iya, jigjag dia. Ya, ada lagi? Nah, ukuran air, Ustaz. Iya, gimana? Kadang darurat. Nah. Udah pakai aku aja botol. Biasanya kalau keran kan Iya. nggak ada ukurannya. Nah, kalau nggak ada sama sekali, saya cuma ada ini, bisa nggak? Iya, boleh. Karena patokannya tidak terkena najis air itu. Jadi air tohirun mutahirun gaya air aqua itu air tohirun mutahirun. Karena sudah tahu, sudah pasti tidak ada najis. Kalau ada najis mungkin kita minum. Ya kan gitu. Nah, kalaupun kita mau menelusuri gitu, proses pembuatannya bersih nggak ini? Wah, itu sebenarnya kan bukan tugas kita. Maka nanti kita menggunakan zon tadi. Yakin kalau itu suci. Gitu. Kalau kita mau, wah saya ragu, ya berarti paranin pabrik itunya, pabrik aquanya kan, bener nggak ini bersih dilihat, wah ada nggak gitu kan? Nah, ya, sebenarnya kan ada bagian-bagiannya kan, itu bukan bagian kita kan gitu. Kalau sudah pemerintah menyatakan halal sehat, itu tanggung jawab pemerintah terkait proses pembuatannya kan begitu. Kalau kita tugasnya sudah ada itu ya sudah, nah, kita tinggal pakai ilmu zonnya tadi tuh, yakin bahwa itu suci mensucikan, udah selesai urusannya. Nah gitu, jadi boleh. Ustaz mau tanya. Iya. Ini terkait tadi hitungan apa wudhu ya? Iya. 3 kali itu kan maksimal ya. Iya. Jadi tidak harus 3. Misalnya berapa? Ya misalkan apa ya, sekali merasa Oh iya, kan itu wajibnya sekali. Wajibnya, sunnahnya 3 kali untuk meyakinkan. Jadi 3 kali itu bukan wajib, itu sunnah. Wajibnya sekali. Tetapi kalau kita merasa tidak yakin dengan sekali terkena semua, maka maka lebih dari 1 menjadi wajib. Gitu. Wajibnya sekali. Contoh tangan nih, kita gitu basuh sekali, itu wajibnya. Makanya nanti kita menggunakan zon lagi tuh. Yakin air itu ketika basuhan pertama sudah kena semua. Nah, jadi jangan sampai kita ragu. Ragu nih kayaknya airnya tidak mencapai ke sela-sela kuku misalnya.
Nah itu menjadi ragu. Wah, kemudian maka 3 kali menjadi wajib. Gitu ya. Tapi untuk prakteknya wajibnya itu sekali, sunnahnya 3 kali. Nah ini berlaku kepada orang yang mempunyai longgar waktu, nggak buru-buru gitu, waktunya masih luas. Nah, maka sunnah 3 kali. Tapi bagi orang yang udah mepet ini waktunya, nggak bisa di ini, misalnya kan yang ketentuan itu sholat Jumat, buru-buru, udah terlambat datangnya, ya, waduh gimana ini? Udah wudunya yang wajibnya aja, udah cuman yang wajib wajahnya, wajah, tangan, kepala, kaki itu pun satu-satu. Iya, supaya kita bisa nguber tadi, supaya tidak tertinggal sholat Jumat berjamaah tadi itu. Atau waktunya udah mau habis posisinya karena kita di jalan, susah ini kan mau sholat adaannya gitu. Wah masih ada waktu sedikit, buru-buru uber. Nah itu juga akhirnya 1 kali menjadi wajib. Jadi yang 3 kali nggak jadi sunnah. Ya. Ini ada perbedaan antara wajibnya tayamum dengan wudu dengan air. Kalau tayamum itu hanya muka dan tangan, betul. Kalau dengan air itu harus dengan rambut, kemudian dengan kaki. Bagaimana? Maksudnya kalau wudu itu semuanya. Wudu itu semuanya. Iya, kalau tayamum kan cuma wajah dan tangan saja. Dan memang ada perbedaan. Perbedaan, kaifiatnya ada beda. Yaitu terkait wudu. Ya kalau saya lihat ini, saya bacakan saja ini untuk perbedaan-perbedaannya terkait rukun ya. Rukun niat membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib, mualat. Ini sebagai sebagai penambahan pengetahuan saja. Imam Hanafi niat itu tidak wajib. Tidak wajib. Jadi nggak niat juga wudu aja. Nah, Imam Maliki wajib. Syafi'i, Hambali wajib. Jadi hanya Imam Hanafi. Apa dasarnya? Di dalam Al-Qur'an, wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Nah, itu kan tidak ada niat di situ. Nah, maka Imam Hanafi menghukumi karena di dalam teks ayatnya tidak ada niat, maka niat tidak menjadi wajib. Begitu. Ya, dasar hukumnya. Kalau imam-imam yang lain, kenapa niat di dalam wudu itu wajib? Mengambil istinbat hukum tayamum. Tayamum saja harus dengan niat. Masa wudu enggak? Begitu kira-kira. Karena teks Al-Qur'annya tayamum itu wajib, menjadi wajib ketika tidak ada air kan. Nah, maka istinbat hukum tayamum itu niat saja wajib, maka apalagi wudu. Maka ijtihad para ulama, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, niat itu wajib. Kemudian membasuh wajah, semua imam rukun. Membasuh tangan semua imam rukun, membasuh kepala semua imam rukun, membasuh kaki semua imam, karena memang sesuai teks Al-Qur'annya kan gitu. Kemudian tertib. Nah, tertib itu untuk Imam Hanafi, Imam Maliki itu tidak rukun. Untuk Imam Hanafi dan Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Hambali menjadi rukun. Tidak boleh. Memang dari ayatnya kan wajah dulu, tangan dulu, kepala baru kaki kan gitu. Nah, itu menjadi dasar. Kemudian al-mualat. Mualat itu artinya berturut-turut. Jadi tidak menjeda dari wajah ke tangan, itu jangan dijeda sampai ngobrol dulu atau ngerumpi dulu gitu kan. Nah, itu untuk Imam Hanafi itu tidak menjadi rukun. Tapi untuk Imam Maliki rukun, Imam Syafi'i tidak rukun, Imam Hambali rukun. Jadi yang menjadi rukun itu Imam Malik dengan Imam Hambal. Nah, itu rukun mualat itu. Artinya mualat itu wudu itu nggak boleh diseling-seling dengan yang aktivitas yang lain. Nah, itu menjadi rukun. Gitu. Nah, jadi nanti kalau untuk imam yang lain menjadi apa? Sunnah.
Gitu. Jadi makanya ada istilah, kan kadang mohon maaf kita lagi wudhu kehabisan air, udah wajah nih udah, tiba-tiba kerannya yang satu mati, ya kan? Wah mati nih, udah kan wajah. Nah kita cari dulu nih keran yang lain. Nah ketemu nih keran yang lain ada dikit, dilanjut saja, nggak usah wajah lagi. Gitu maksudnya. Nah patokannya adalah air ini kering, kena udara yang normal ya, dengan cuaca panas yang normal. Gitu. Itu namanya standar mualat. Patokan mualat itu di situ. Jadi kalau misalnya ada jeda sampai dengan kering si wajah, misal kita udah wajah udah, kemudian karena mati lampu misalnya, ya kan nggak keluar air, kita nunggu, airnya udah kering, berarti ya kita harus ulang, gitu. Itu namanya mualat. Tapi kalau misalnya untuk Imam Hanafi dengan Imam Maliki, Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i, ya ini kan tidak rukun. Jadi sebenarnya boleh, masih tetap boleh. Hanya yang wajib mualat itu Imam Malik sama Imam Hambal. Kemudian ada lagi istilah ad-dalk, ya, menggosok. Ya, menggosok. Jadi menggosok itu di sini adalah Imam Malik. Imam Malik itu wajib menggosok. Jadi disebut dengan, kan tadi faksilu wujuhakum, khususnya mungkin wa aidiyakum, tangannya, basuhlah kedua tangan kalian. Nah membasuh itu kan harus begini, itu harus begini. Ini nih wajib, ini rukun. Nah tapi kalau imam yang lain nggak wajib ini, di keran jadi, itu begitu aja jadi. Tapi Imam Malik wajib. Gitu. Itulah perbedaan-perbedaannya. Cuma nanti dari rukun yang tadi ada kaifiat yang berbeda memang. Seperti misalnya kalau Imam Syafi'i untuk rambut hanya begini saja, ya, walaupun beberapa helai yang kena rambut sah. Gitu. Tapi kalau Imam Malik dia harus semua, sini harus semua, baru sah. Tapi kalau Imam Syafi'i rambut dikenain semua itu hukumnya sunnah. Nah, jadi wajibnya sebagian, sunnahnya semua. Dia hanya nanti perbedaannya di situ. Kalau untuk rukunnya. Tapi kalau untuk sunnah-sunnahnya tadi yang menjadi rukun dan sunnah ada perbedaan. Ya, jadi saya simpulkan kalau Imam Hanafi rukunnya ada 4 di dalam wudu, kemudian Imam Malik rukunnya ada 7, kemudian Imam Syafi'i ada 6, Imam Hambali ada 7. Ya. Nanti kalau kita mau ngafalinnya 4, 6, 7, 7. 4, 6, 7, 7. Nah yang aman itu emang Imam Syafi'i 6. Kena semua itu sebenarnya. Cuman perbedaan ini rukun, ini sunnah. Kira-kira begitu. Ya. Baik, setelah itu ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu barangkali? Cukup? Baiklah. Karena penjelasan tentang rukun ini sudah selesai, insya Allah di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, selalu sehatkan badan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Kita akan bahas tentang hal-hal yang lain yang berkenaan tentang wudu itu sendiri. Demikian penjelasannya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.